Bang Saputra, komik Jakarta Utara. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah ya, sehat. Waduh, masih ini sibuk jadi pemborong dong? Alhamdulillah ini lagi ada 3 ya sekarang. Apa tuh? Bangun rumah keong. Wih, Bangun rumah rumah dong. keong. Bangun rumah dong. Lagi ada kerjaan tetap? Ada, tadi aja habis muter dulu kan. Habis ketemu orang dulu. Soalnya kalau nggak kerja, anak istri nggak makan dong Ya ya. Allah. Susah istri sama ya. Jangan diceritain dah. Tapi dia aman ya. Sekarang tuh udah agak mendingan gak kayak dulu lagi. Kenapa? Karena dulu waktu masih pacaran tuh dia kan iya aja ya. Pas udah nikah mah udah mulai ngelarang gitu. Ngelarangnya sebenarnya kenapa? Ya karena dia mungkin mikirnya saya kan kerjanya berat gitu siang ya. Jadi kalau malam main lagi takutnya besoknya Ngedrop. Berarti sakit. bukan ngelarang dong. Iya, cuman kan sayanya kekeh gitu. Iya, maksudnya sebenarnya tujuannya sama. Sayang. Cuma Iya. kita nerimanya kayak kita dilarang gitu. Iya sih ya. Biasanya laki-laki kalau dilarang tambah jadi. Iya. Tambah marah. Cuman pas tahu ada duitnya udah nggak apa-apa kata gitu ya. Wah. Jadi dulu kan saya sempet ya, maksudnya karena biar nunjukin ke dia gitu kan saya ngomong nih, ini kalau jadi gitu kan dia tuh kayak Marcel kan senior sekarang udah mantep banget itulah. Iya sekarang. Iya. Nah jadi saya ngomong ke dia kalau jadi saya kan bisa kayak gitu punya istri lagi. Iya. Waduh nih. Aduh, enggak, saya setia. Nonton kan? Iya. Enggak, istri saya nggak bakalan nonton. Oh, nggak Nggak bakalan nonton. Dia tahu saya bakalan ngomongin dia. Soalnya dia tuh gampang tersinggung ya. Oh iya? Dan resikonya lu tahu dong kalau misalnya satu saat lewat gitu video lu. Iya, kalau dia nonton kesinggung, saya setiap habis pulang open mic itu saya pasti ngomong. Saya tuh kalau stand up ada bahas kamu gitu. Wah, dari kemarin bintang tamunya aneh-aneh lo, komik yang udah punya istri. Ceritanya, wah, lucu-lucu. Ya, Ayah juga kan suka bahas istri kan ya? Bahas, tapi sekarang makan gue udah damai. Udah damai. Dulu iya, waktu masih awal-awal kayak lu sama. Pintu aja susah dibukanya juga. Sama. Pulang kalau nggak bawa duit mah udah cemberut ya. Capek ya ternyata Kalau punya sekarang istri. iya, kalau sekarang mah udah capek gitu. Ya mungkin nanti lu ada saatnya lah. Itu tuh namanya rumah tangga butuh proses, butuh waktu, butuh kesabaran lah, banyak perjuangan lah. Nggak usah buru-buru, yang penting udah santai, udah. Kalau gua kan prinsipnya kalau di rumah tangga ya udah kosong aja jadi suami. Cari aman. Nggak pernah ngelawan gitu ya. Dulu awal-awal iya. Oh, saya masih ya kemarin ya. Ya, itu biasa itu, egonya masih. Pengen masih yang kelihatan gue bener gitu, Ya, masing-masing masih pengen gitu. Padahal nggak ada ujungnya. Iya, saya sampai marah tuh istri keluar dari rumah. Pasti. Keluar dari rumah bawa pakaian. Ngapain tuh? Iya, keluar mau pergi gitu Oh, ya. dikirain keluarin bawa pakaian mau nyuci gitu. Aduh. Gua tungguin malah lempeng ya. Ya itu. Soalnya itu panik sih saya sebenarnya. Dia keluar kan mau keluar gitu. Enggak panik kenapa dia? Ya maksudnya kan baru berapa bulan nikah udah kayak gitu. Kan saya nikah modalnya ngutang ya, belum lunas masa udah pergi kan. Waduh, modal ngutang. Buat istri yang mudah-mudahan pelan-pelan terbuka lah, padahal istrinya ini Pembantu. bukan, maksudnya kelihatannya lembut gitu. Lembut dia kalau lagi nyuci ya. Oh, lembut banget tangannya. Kalau lagi marah mah buset dah. Kalau ngeliat dari tampangnya lembut, ngertiin suami gitu. Ya Allah. Ya sekarang ngertiin dia kok. Ngertiin kalau suami itu pala batu ya. Iya. Udah nggak bisa dibilangin lagi udah nyerah kayaknya dia malah. Aduh, apalagi sejak punya anak kan, udah mulai saya juga mulai nerima lah gitu lah. Udahlah dia mau kayak gimana ngeluh juga pasti kan udah ngerti. Saya kemarin pulang seminggu ya Allah ngurus anak capek ternyata. Kan itu Ang ya, sebelum nikah kan udah tahu dia kan? Iya. Kalau lu kegiatan di stand up ya? Tahu, dia tahu. Cuman kan dia waktu belum nikah mungkin nggak ada hak buat ngatur gitu ya. Oh, iya. Nah setelah nikah kan udah berhak mungkin dia mikirnya gitu. Padahal di stand up juga nggak segampang kayak aturan sekolah, masuk pagi pulang siang kayak gitu kan. Banyak proses kan gitu ya. Iya, makanya sekarang ya saya jarang muter juga ya. Apa-apalah. Kayak gitulah gara-gara. Nah, yang kayak gitu tuh ada masa-masanya gitu. Teman-teman tuh kalau biasa di rumah tangga nih, oh ya jeda dulu karena punya anak urut.
Ntar tahun berikutnya nongol lagi ya nggak ada masalah. Iya ya. Cuman kemarin pas istri saya mau lahiran kan saya jeda sebulan lebih ya. Ya, sebelum Hampir 2 bulan. Cuman berasa banget ya. ketinggalan ya. Iya. Terus kayak malesnya itu kayak balik lagi. Iya iya. Emang iya sih di Iya. komunitas rata-rata gitu tuh. Kayak malesnya udah mau jalan, jauh lah. Ada alasan kayak gitu lagi ya. Makanya ini sekarang ini lagi mau dicoba lagi nih, udah paksain lagi lah gitu buat biar nggak ketinggalan sama temen-temen. Sebulan aja kita nggak ke komunitas, nggak nongkrong, itu kayaknya banyak banget ketinggalan. Iya, bener dah. Minimal seminggu sekali lah harus keluar deh, bener. Tapi dapur aman, Ang. Aman, alhamdulillah ya. Untuk sekarang sih masih ke handle lah. Soalnya kuncinya itu kalau di dapur udah aman, istri nggak terlalu cemberut, kita mau nongkrong juga pulang jam berapa kayak Masih tenang. Sekarang sih saya pulang jam 4 masih bebas ya. Iya, kalau masih ngebul mah. Enggak, istri saya di kampung. Oh, di kampung. Oh masih di kampung ya? Masih di kampung. Oh, karena anak masih kecil ya? Masih kecil. Udah pengen gitu, dia pengen kesini, cuma dia nggak bisa ngurus bayi. Nggak bisa dia. Nah, Aang nih di Jakut tuh juara 2 kompetisi internal Kalah banting. Kalah banting. Dia dikalahin sama Wahid. Sebenarnya sih Wahid yang nggak terlalu lucu, tapi malam itu kayaknya mental dia yang lebih gitu. Tapi emang diakuin sih waktu malam final itu saya juga kaget sih ya. Kenapa? Nggak expect Wahid bakalan segitu. Padahal materi saya tuh ada gitu ngecengin dia. Ini kalau dibawain Iya. saya yang kalah gitu. Tapi pada malam itu lu tuh udah goyang duluan. Iya. Karena ngeliat Wahid penampilannya wah gitu. kenceng Jadi banget. udah itu emang salah satu dalam kompetisi itu, kalau udah lawan kita di depan udah dar-der-dor, ini kita di belakang tuh mental udah mulai goyang. Udah ketempel Iya, lagi bisa naik bisa turun tuh. Itu tuh bisa ngegoyangin. Nah, lu mungkin itu kena mental di situ. Iya ya, itu juga karena pas opening juga waktu itu saya ngerasain harusnya bukan gini gitu. Ya, nih mohon maaf juga Hit ya, bukan berarti ini. Tapi malam itu memang lu mental lu luar biasa. Keren banget emang. Keren. Secara materi mah biasa, tapi emang mental juaranya ada gitu. Gimana tuh Ang? Kira-kira dikalahin sama Wahid? Saya sih nerima karena emang itu juga pantas dia buat menang ya. Malam itu pantas dia, pantas dia buat menang. Kalau saya malam itu dipaksain untuk menang pun ya bagus sebenarnya. Sebenarnya lu juga udah tenang, berusaha tenang, tapi karena udah goyang di awal itu, jadi balik lagi mental. Nah, berarti lu ada kekurangan tuh. Iya mungkin ya. Kekurangan lu adalah mental lu belum kuat, belum sekuat mental komik apalah gitu, komik kompetisi gitu. Belum ya, benar. Saya juga ngerasain itu juga. Makanya kenapa di komunitas tuh selalu ada lomba-lomba ikut kompetisi. Nah, untuk ngelatih mental itu, nambahin jam terbang, nambahin mental lebih kuat lagi. Kalau cuma panggungnya open doang kayaknya berat dah. Iya, karena kebanyakan sekarang yang saya lihat juga banyak yang ngegampangin ya. Nah, kita jangan berharap besar untuk jadi komik yang profesional cuma modal dari panggung open mic. Prosesnya adalah kita harus ngikutin kompetisi. Nanti ada dapat job yang penontonnya cuma 2 orang. Ntar dapat job cuma ngehibur lapangan kosong yang gitu-gitu. Iya, tuh wajib. Ada. Ntar kita ngobrol di depan pasar, apa stand up depan pasar, orang lagi pada belanja. Itu wajib. Gue dulu pernah di Senayan itu stand up. Itu penontonnya apa? Mobil, di pameran mobil dong. Yang ini sama SPG lagi nawar-nawarin. Ketawa PSG. Enggak, SPG. PSG. Ada Mbappe-nya. SPG. Nah, komik-komik tuh harus melalui itu gitu. Maksudnya kompetisi wajib lah ngetes mental kita. Makanya perhatiin yang angkatan lu atau di atas lu maupun di bawah lu yang sering ikut kompetisi, pas dia open mic atau show pasti mentalnya kuat dan dia santai di panggung. Iya, kayak saya ngeliat aja juga enak banget tuh ya, saya pengen gitu. Dibiasain ini aja, maksudnya ikut kompetisi untuk ngelatih mental ya, karena kompetisi itu yang nyerang tuh penonton yang kita nggak kenal, itu serangannya kayaknya dapat gitu buat ini. Tapi kalau di internal open mic kayak dianggapnya lu mah cuma ngecengin doang, masih temen, jadi kayak nggak dapet pelajaran gitu. Benar. Jadi beda serangan internal sama di luar tuh beda banget. Kalau di open mic mah lu nggak lucu, lu udah lu turun lah gitu masih dianggapnya apa sih lu bercanda gitu, nggak dapet ini. Tapi kalau di luar kompetisi
Wah, ada kurma, nggak lucu loh. Iya, Wah, langsung berasa iya. banget sih. Dari situ kita akan kayak, gue nggak akan ini deh, gue akan lebih bagus lagi gitu. Dari tadi ayah nggak batuk soalnya saya. Weh, Nunggu dulu deh ya. minum. Wah, nunggu disuruh. Beda kuli minumannya mah. Beda ya. Beda sendiri, gila. Saya minumnya teh Punya ini Kang, punya target gak di stand up. di stand up? Di stand up kalau keinginan ada, tapi untuk saya nargetin itu saya masih harus ngelihat ke diri saya sendiri kan ya. Saya masih kayaknya belum bisa gitu buat nempa saya lebih giat lagi. Jadi saya nggak punya nargetin yang tinggi gitu. Tapi kalau keinginan untuk sukses saya ada pasti. Iya, maksudnya dalam di stand up tuh kayak mau nargetin, gua harus ikut kompetisi ini, gua harus punya show, gua harus kayaknya harus punya target ya, biar ada yang dituju gitu. Harus punya target. Iya, soalnya kalau dilepas doang kayak nggak ada tujuan. Iya, itu mungkin sayang. saya gitu ya. Saya sekarang mikirnya masih saya oh ya udah saya jalan aja gitu. Masih mikirin gitu ya Kayaknya harus dibalik deh. Kayak pola-pola yang kayak gitu tuh kayak ini yang kayak udahlah hidup mah ngalir aja. Iya. Ya kalau nggak ada tujuannya bahaya gitu. Kayak lu naik taksi tuh, bang taksi bang, mana? Udah jalan aja. Waktu habis, tenaga habis, duit habis, nggak nyampe tujuan. Iya, saya Sayang. masih gitu ya mikirnya. Iya, Ya. minimal lu harus ada tujuan, jadi ada yang dikejar gitu. Bahkan Michael tuh sempat suruh bikin show buat anak-anak gitu di Jakut. Buat anak-anak kayak saya nih kuli nih bikin yang buat kuli-kuli aja gitu. Saya ngerasa belum pantas saya gitu. Ya kalau itu nggak apa-apa, cuma masalahnya Karena emang nggak ada itu kali ya, saya nggak ada punya tujuan itu kali ya. Saya iya kalau lu udah tahu nggak pantas, gimana caranya biar pantas kan gitu. Iya. Nah kalau kita udah ngerasa, kayaknya gua nggak pantas, nah biar pantas gimana nih? Nanti kerja keras, lu belajar, lu ngelatih, biar kelihatan kayak komik gede gimana caranya? Apa kekurangan lu gitu? Iya. Sayang menurut gua, lu udah yang di Jakut juga salah satu yang kelihatan punya potensi gitu di stand up, kenapa Iya, saya udah nanggung gitu? udah mau 4 tahun lagi. Ya, iya 4 tahun udah, ya lu udah kelihatan luas tuh, tinggal masalah ini aja, masalah mental. Kalau pola-pola kayak bikin materi lu udah mulai mau nulis, lu rajin. Terus kalau open mic juga kayak materi juga selalu baru gitu. Cuma masalah mental doang, mental lu sedikit jelek tuh. Kalau udah agak gugup, muka langsung putih ya kan. Emang parah saya. Akuin aja ya. Kayak Soalnya itu dari dong. kemarin pada punya tujuan semua ya saya nonton, buset dah. Nah, iya, kita harus punya tujuan lah. Kalau nggak ada tujuan mah mau ngapain? Mungkin itu sih ya, apa ya? Saya tuh punya alasannya ya yang sering ini ya mungkin ego saya juga ya, yang kenapa selalu ditanya kenapa nggak punya tujuan gitu atau gitu. Mungkin ego saya tuh jawaban saya kayak karena ada alasan aja gitu ya selalu gitu. Kadang ada dari istri, dari kerjaan gitu. Nggak sih kalau menurut gua, lu harus yakinin dulu, buletin bahwa ini nih apa ya, perubah bagian dari hidup lu nih, dan ini bisa ngerubah hidup lu juga gitu. Bukan hanya kehidupan yang materi ya, tapi lebih kayak mental, pengembangan diri, cara berpikir. Kan di sini kita banyak belajar tuh. Iya benar. Ya mungkin yang tadinya awalnya lu nggak bisa ngomong di depan orang, lu sekarang Nggak bisa dulu sama sekali saya. iya kan? Iya. Lu sekarang ngomong depan orang bisa bercanda dengan santai. Tadinya mah megang mic aja kan goyang. Goyang ya. Itu kan udah salah satu kita diajarin sama stand up tentang public speaking gitu-gitu. Iya, benar. Nah kalau dari situ aja udah ada manfaatnya, kenapa lu nggak fokus lebih serius lagi gitu? Ini ya akhir-akhir ini nih saya udah mulai berpikir, bahkan saya kemarin ngejual motor ya. Wah, Iya, motor saya yang satu yang gede. ya saya jual buat beli laptop. Oh. Karena selama ini saya pakai buku nulis. Habis itu ada kerjaan, isinya jadi gambar proyek semua ya. Woi. Buku materinya jadi gambar proyek semua. Pas baca kan, woi, Kenapa semen gitu? paku 5 inci 5 kilo ini. Iya. Wah. Makanya saya mutusin ya udah saya izin ke istri kan. Ini pengen beli laptop gitulah. Karena tahu sendiri kan selama ini tiap beli buku ya jadinya kayak gitu, buat coret-coretan terus malah. Beli laptop buat apa? Ini buat nulis proyek. Iya, buat nulis proyek. Ya itu
udah salah satu bentuk keseriusan. Sebenarnya sih apapun itu nggak ada alasan sih kalau Iya. udah ada niat gitu. Ada. Soalnya banyak orang kadang-kadang, oh bikin konten dong, oh gue nggak punya kamera, gue nggak punya clip on. Ada yang udah punya tapi nggak jalan juga gitu. Udah punya clip on, udah punya apa Aduh. kamera tapi nggak jalan, ngomong doang. Kayaknya kita satu tahu deh kalau itu deh. Iya. Aduh. Parah. Ada. Orang kebanyakan alasan tuh seolah-olah dia korban gitu. Saya juga kayak gitu ya soalnya ya. Ya enggak, maksudnya nggak usah lah terlalu banyak alasan. Orang banyak alasan itu kan kayak memperjelas kesalahan kelemahan lu gitu. Orang tadi yang nggak tahu, akhirnya kita bisa ngebaca. Emang dasarnya lu males aja. Ya kan gitu. Iya benar. Kita jadi ada celah buat ngebandingin lu, misalnya enggak, masalahnya gua dari Depok jauh. Iya. Ada orang yang dari Bogor bisa nyampe. Oh, soalnya gua nggak sekolah. Ada yang cuma lulusan SD, bahkan nggak lulus, cuma kelas 3 SD. Bisa dia jadi berhasil. Embel itu ya. Iya. Janganlah banyak alasan gitu. Nggak ada alasan apa-apa. Orang yang punya alasan tuh kayak, ya Emang nutupin kelemahan dia, kelemahan iya. dia sendiri ya. Cuma kan kalau orang sekarang pinter, di waktu lu alasan, ketebak sama orang. Maaf Pak, saya kesiangan Pak. Lah Jakarta mah dari dulu juga macet. Nggak usah alasan macet lu. Iya. Enggak, nenek saya meninggal. Kayak anak SD lu. Nenek meninggal. Aneh banget. Aduh. Tapi Ayah kalau boleh nanya ini ya, Ayah kan udah lama di stand up ya. Ya. Banyak banget gak sih yang menurut Ayah komik yang udah jadi terus turun lagi gitu. Itu banyak gak sih ya kayak gitu. Turun kenapa tuh maksudnya? Turun maksudnya jadi benar-benar hilang gitu. Turun bukan hilang meninggal ya, maksudnya yang tadinya di atas itu. Macam kasusnya beda-beda lah. Ada yang memang dia fokus sama kerjaan, ada yang fokus dia sama rumah tangga, ada yang memang dia ya udah nggak pede atau ya ada kayak salah satu founder Jakot kan Krisna Arepa. Iya. Dia tinggalin, dia naruh anduk tepat pada waktunya. Nggak ada apa-apa, memang dia udah fokus sama bisnis dia aja. Karena dia juga ya punya usaha sendiri, udah fokus di situ. Dia bisa apa ya, mau ngembangin ilmu dia yang dia kuliah di luar lah gitu. Berarti emang bukan, sebenarnya nggak salah juga berarti ya kalau kayak gitu. Ya enggak lah. Ada yang memang ya mas beda-beda lah kasusnya. Kalau yang hilang begitu aja kasus ada tuh. Lo ketahuan pacar orang diembat. Itu hilang semua ya. Aduh, Ang, makasih Ang ya. Makasih ya udah Ngobrolnya kita nanggung. Wah, kalau waktu panjang enak. Masalahnya enggak, kalau waktunya panjang mah ngecat saya di sini. Oh, ngecat lagi dia. Aduh, emang saya juga nyari job lagi ya sebenarnya. Aduh, udah kebanyakan lu, proyek lu aja udah banyak tuh, udah ada 3. Ya udah, Ang, makasih banyak ya. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan proyeknya tambah banyak. Amin. Di stand up-nya makin lancar, makin mentalnya makin kuat, Ang. Amin ya. Mudah-mudahan doa terbaik buat lu lah. Sehat-sehat buat anak istri. Salam. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih.